Oke, apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah baik. Gini, Bagaimana Pak Urip? iya, Pak Yusuf nih terkait dengan pembicaraan kemarin nih. Iya. Pak Yusuf kan hendak mengajar nih, mengajar apa Pak Yusuf? Tematik ya. Tema ya, kemarin kan kita diskusi ya, Pak Yusuf mau mengajar tematik ya, tema 9 ya. Iya, tema Tentang 9. apa Pak Yusuf? Tentang Kewajiban warga negara terhadap sumber daya alam ya. iya, kewajiban warga negara terhadap sumber daya alam. Iya. Nah, maaf nih mengganggu nih Pak Yusuf ya. Iya. Oke. Jadi kira-kira nih apa nih yang akan Pak Yusuf lakukan ketika nanti untuk pelajaran nanti di tema 9 itu? Yang saya lakukan itu ada 3 aspek Pak Urip itu KSE, manajemen diri Ya, salah manajemen satunya, diri ya. terus pembelajaran yang Keseran diri ya? Iya, kesadaran diri. Pembelajaran yang berdiferensiasi, Oke, bagus, berbeda-beda bagus. untuk murid Iya. sesuai kebutuhannya. Diferensiasi ya. Oke. Saya juga sudah mempelajari tentang RPK-nya juga ya, Iya. Pak Yusuf. Bagus. Sudah lihat. Iya, sudah bagus. Jadi Pak Yusuf menerapkan tadi ya yang KSE ya, manajemen Iya. diri, kesadaran diri dan terus diferensiasinya juga ya. Diferensiasi. Diferensiasi yang Pak Yusuf lakukan apa nih dalam yang mana fokusnya? Produknya di pembelajaran saya itu saya bagi 2 kelompok. Ada satu kelompok siswa yang mengerjakan peta pikiran, peta konsep. Kemudian siswa yang menyukai gambar, saya berikan tugas menggambar poster. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi ada KSE, kesadaran diri dan juga diferensiasi produk. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Semoga Siap. nanti kita lancar ya nanti ya. Jadi Insya nanti Allah. saya akan masuk sebagai kelasnya Pak Yusuf untuk Siap. melihat sejauh mana tentang pelaksanaan ya kegiatan ini ya. Mudah-mudahan Siap. lancar. Sampai Amin. ketemu lagi nanti. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Oke, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita mengenai sumber daya alam tema 2. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau menyiapkan teman-temannya? Tian atau Hana? Siapa? Ayo. Tian dari Tian. Duduk siap. Siap. Dari kawan-kawan kita belajar membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Sudah siap belajar? Buku tematika sudah siap belum? Oke, lihat dulu teman di samping kiri kanannya ada yang tidak masuk. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Ya.
Ayo berdiri semuanya kita untuk mulai pembelajaran. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia sudah dibuka bukunya. Tema berapa? Tema 9, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelumnya kita mengulas lagi pembelajaran sebelumnya. Sumber daya alam itu ada berapa jenis? Biotik dan abiotik. Biotik itu apa aja sumber daya alam biotik? Hewan, manusia, tanah masuk gak? Matahari? Enggak. Oke, penggunaan sumber daya alam itu kira-kira kita boleh boros atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sumber daya alam ada yang bisa diperbarui, yang tidak bisa diperbarui. Yang bisa diperbarui apa aja? Hewan, air, tanah, udara. Kalau emas, timah, nikel itu bisa diperbarui nggak? Tidak. Jadi membutuhkan proses waktu yang jangka panjang atau sangat lama kalau misalnya kita ingin menghasilkan emas kembali atau minyak bumi. Hari ini anak-anak perhatikan, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya ada yang tahu apa itu hak atau kewajiban deh? Siapa yang tahu? Kira-kira. Ya, hak dan kewajiban. Oke. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Yang kedua, kewajiban itu adalah sesuatu hak yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Contohnya, kamu di sekolah, haknya kamu di sekolah apa? Ya, mendapatkan pembelajaran dari ibu atau bapak guru. Kalau berkaitan tentang menjaga
lingkungan sekolah, hak kamu apa? Di lingkungan sekolah mendapatkan udara yang bersih, kelas yang nyaman atau bersih. Kalau kewajiban apa itu Pak? Kewajiban adalah usaha kita atau perilaku kita untuk mendapatkan hak. Misalnya kalau kamu tadi di sekolah ngapain? Di sini kewajibannya belajar. Nah, ini salah satu haknya, beragama dan beribadah. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dianut. Jadi negara kita memberikan kebebasan setiap warga negaranya untuk menganut agamanya masing-masing. Yang kedua, mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi setiap anak, setiap kalian nanti dewasa dapat hak ini berupa pakaian, makanan, rumah, kesehatan, dan pendidikan yang saat ini kalian dapatkan. Nah, kita kan ini dalam bentuk kelompok. Ada berapa kelompok ini? Salah satu haknya adalah mengeluarkan pendapat. Jadi di kelompok-kelompok kalian kan, misalnya Kaila dengan Emnya, pikirannya sama nggak? Beda. Ya, jadi pendapatnya juga berbeda. Nah, misalnya di kelompok-kelompok ini kalian diajarkan untuk bekerja sama, berteman, tidak membeda-bedakan orang lain baik dari suku, agamanya, tidak berkelompok-kelompok, eksklusif sendiri. Jadi semua orang dalam satu kelompok boleh mengeluarkan pendapatnya masing-masing dalam belajar. Nah, ini juga termasuk hak kita sebagai warga negara, yaitu menikmati kekayaan alam seperti laut Indonesia. Kira-kira kalau laut Indonesia luas gak? Luas. Ada yang pernah ke Ancol? Nah, oke. Di Ancol ada apa aja sih? Ada apa aja di Ancol? Pasir, ada Ya. Kapal, iya, kalau kita berwisata. Ada yang pernah ke pantainya? Di pantai itu ada pasir kan, pasti pasir. Kira-kira kita boleh nggak, misalnya kita berwisata ke Ancol, kita kotori lingkungannya? Enggak, karena itu tidak baik bagi lingkungan warga Ancol sendiri. Nanti kalau misalnya lingkungan kotor, nggak ada yang mau datang lagi ke tempat wisata tersebut. Nah, ini mendapatkan hak pendidikan secara gratis dan untuk semuanya. Sampai 12 tahun berarti sampai SMA nanti kalian mendapatkan hak pendidikan ini. Mengembangkan kebudayaan. Di sini sukunya pasti sama atau berbeda nih? Berbeda. Ada yang dari Jawa Barat, siapa Jawa Barat di tangan? Siapa yang dari Jawa Barat? Sunda, suku Sunda. Ada yang dari Betawi, mana Betawi? Ada yang dari Sumatera Utara atau Medan? Siapa Medan? Iya, ada 3, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini Bapak ada 2 tugas. Yang pertama adalah membuat peta pikiran halaman 81. Lihat halaman 81. Dan yang tugas kedua adalah menggambar tentang usaha kita untuk menjaga alam atau lingkungan.
ajakan atau poster untuk menjaga lingkungan. Ini bagus gambarnya. Nanti satu orang ada yang jelasin ke depan tentang gambar. Setelah Bapak lihat pekerjaan kalian bagus-bagus, tadi ada yang mengerjakan peta pikiran, ada yang mengerjakan poster tentang menjaga lingkungan. Bapak ingin 2 orang perwakilan dari yang mengerjakan poster dan yang mengerjakan peta pikiran. Siapa kira-kira yang berani untuk maju untuk menjelaskan tentang peta pikiran? Siapa, ayo? Ya, Rahman. Tentang peta pikiran yang dibuat oleh kelompoknya tentang apa, Rahman? Coba jelaskan peta pikirannya. Peta pikiran yang dibuat oleh kelompok saya, Iya. yang itu peta pikiran Ditunjukkan gambarnya. Teman-temannya sambil dibaca. Yang lain saya perhatikan. ada beberapa jenis lingkungan, ada 3, yaitu lingkungan tempat tinggal, lingkungan menjadi makan, lingkungan bekerja. Oke, siapa yang selanjutnya yang mau menjelaskan tentang poster? Poster ajakan untuk menjaga lingkungan. Ayo Deva, bawa posternya. Dan merawat bumi kita. Di gambar itu ada apa aja, gambar apa aja? Ditunjukin ke temen-temennya gambarnya. Iya. Ada gambar apa itu? Bumi dan tempat. Iya. Kita harus merawat bumi kita agar tidak tercemar Iya. Dengan sampah agar bumi kita semakin jauh. jauh. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo kita berdiri dulu semuanya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh duduk lagi. Ayo Tian, boleh disiapkan untuk pulang teman-temannya. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan sebelum kita pulang membaca doa dulu. Dari mulai.
direpotkan kembali nih. Iya, terima kasih atas kerjasamanya Pak Yusuf ya. Jadi ini berdasarkan apa yang telah kita lakukan bersama ya. Ketika saya pernah masuk ke kelas Pak Yusuf, ada beberapa catatan. Yang pertama kan Pak Yusuf waktu observasi menyepakati ada 4 poin ya. Iya. Yang pertama kenapa ke perusahaan? Ya, ya kesadaran diri ya, betul ya, kesadaran diri. Terus ada juga manajemen diri ya, dengan elemen saya. Terus ada juga berkelompok. Ya, berkelompok. Dan satu lagi adalah ya diferensiasi produk ya. Itu yang disepakati waktu kita berobservasi. Terus kemarin juga waktu itu saya masuk kelas, ternyata memang apa yang telah direncanakan Pak Yusuf dilaksanakan semua ya. Saya bisa melihat ada kegiatan tentang kesadaran diri di mana mengkondisikan siswa dengan menanyakan siswa yang paling cepat duluan siapa datang itu ya. Kemudian ketika kesadaran diri menyanyikan lagu ya, semua anak menyanyikan, mungkin hanya ada beberapa yang ada kesiangan ya, datangnya kesiangan, jadi iya doang visual itu ya. Kemudian di akhir ada kegiatan sebelum akhir ada kegiatan diskusi itu ya, keterangan relasi. Yang diskusi itu kan ke 2 orang ya, pencoba awalnya mungkin mau kelompok ya, cuma kan kondisi juga ya, jadi agak susah mengumpulkannya ya. Iya, kalau misalnya dua-dua kan itu kita juga tahu. Iya. Dan itu sudah dipetakan ya. Jadi anak yang memang bisa dengan audio ataupun video ya. Iya. Kemudian yang terakhir, ketika pada saat menyendiri sebelum menutup kegiatan menyanyikan lagu-lagu daerah. Jadi dari rincian yang ke observasi, ternyata keren nih Pak Yusuf bisa menyampaikan semuanya. Alhamdulillah. Dan terus mungkin catatan saya selama kita observasi kan oke ya, tidak ada masalah ya. Mungkin catatan dari saya mungkin tentang kooperatif learning-nya ya, modelnya kurang terlihat mungkin ketika berkelompok itu ya, tidak terlihatnya karena memang tidak ada pertukaran kelompok atau ya, jadi karenanya berdua saja. Iya, saja. Jadi catatan yang saya mungkin tambahkan, ini bagus, cuma itu aja bisa Modelnya kurang terlihat. Iya, itu betul. Padahal sudah dilaksanakan kan oleh Pak Yusuf, cuma mungkin belum terlihat gitu ya. Iya, buat masukan buat saya pun. Iya, betul. Nah, itu tentang pas observasi. Kemudian tadi berarti nah, berarti dari pengembangan diri nih ya, kita ini kira-kira aktivitas pengembangan apa nih yang akan Pak Yusuf lakukan ya berdasarkan catatan tadi ya. Oke ya, kalau dilihat SMP ya tadi ya, terus diferensiasi juga. Oke, jadi tambahannya mungkin hanya di model saja. Berarti mungkin aktivitas pengembangannya lebih ke model pembelajaran ya. Oke nih Pak Yusuf. Dalam mungkin Pak Yusuf ya Lagi atau apa pengembangan model pembelajaran itu tadi. Karena secara kalau misalkan differential produk sudah bisa ya, tidak ada masalah ya. Mungkin balik lagi cuma pengelolaan anak juga literasi. Nah untuk KSE juga sudah terlihat banget ya, betul ya. Jadi aktivitas tujuannya tadi jelas ya, dengan KS yang direncanakan tadi kan ada 3. Tujuannya
terlaksana ya, ketiga-tiganya betul-betul terlaksana. Dan waktunya kapan bisa dilakukan kembali? Mungkin bisa minggu depan atau bisa ya. Jadi setelah pertemuan ini, kalau ada pertemuan lain mungkin bisa dilakukan itu ya, dengan menerapkan ya. Iya, banyak model ya yang lain, tergantung Pak Yusuf mau pakai yang mana ya. Yang untuk Pak Yusuf memang anggap nyaman saja ya, yang kuasai boleh. Yang penting kan tujuannya saya untuk oke, itu mungkin. Terima kasih Pak Yusuf. Iya, Itu dia Bu ya, terima kasih ya.